Oke, selamat pagi. Sekali lagi, salam kenal, saya Adi. Hari ini kita akan bahas tentang elemen yang kemarin sudah sempat saya bahas itu tentang elemen tanah yang bisa lihat di video sebelumnya, yaitu di Marketing Bumi. Ini adalah link YouTube-nya yang warna biru. Silahkan klik linknya di sana untuk dapatkan lebih jelasnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang elemen air yang sangat berhubungan dengan emosi. Nah, elemen air dan berhubungan dengan emosi ini berhubungan juga dengan kekayaan. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sesuatu untuk Anda, yaitu saya akan memberikan bonus untuk membaca wajah. Dimana kalau Bapak Ibu tahu, ilmu elemen ini bagus sekali. Kalau Bapak Ibu kita bisa tahu bagaimana membaca wajah dengan ilmu elemen, tujuannya untuk memastikan apakah Bapak Ibu ini tepat nggak menjalankan sebuah usaha. Di mana buku yang sangat bagus sekali yang saya rekomendasikan adalah buku Tajir Melintir karangan Bos Madi Guwik. Jadi buku ini sangat membantu sekali untuk mengetahui 8 zodiak yang kepribadiannya tentu berbeda-beda, dan itu menarik sekali. Selain itu kita juga ada beberapa buku yang kami rekomendasikan untuk memahami tentang elemen air ini. Nah, untuk itu saya ingin menunjukkan ini adalah buku yang bagus sekali dari Robert T. Kiyosaki yang judulnya adalah Why a Student Walk from B C Student. Nah, kenapa orang-orang yang nilainya A malah menjadi pekerja dan yang C-nya malah jadi bos, sementara yang B itu bekerja di pemerintahan. Ini bagus sekali, terutama untuk hubungannya dengan kecerdasan finansial. Dan buku yang selanjutnya adalah buku Berbenah Menjadi Duit. Nah, bagaimana mengatasi kebocoran-kebocoran yang bisa menghambat kita untuk menjadi lebih kaya. Nah, itu bagus sekali kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan. Kita akan membuat YouTube spesial untuk hal ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan bagaimana elemen air itu penting sekali kita pelajari, karena ini adalah seni membangun kekayaan. Nah, kekayaan itu sebenarnya pilihannya ada dua untuk kita membangun kekayaan, yaitu bagaimana menghentikan kemiskinan, kemudian bagaimana membangun kekayaan. Nah, menghentikan kemiskinan itu berhubungan dengan kebocoran, dan saya rekomendasikan tadi adalah Berbenah Jadi Duit. Itu bukunya bagus sekali. Jadi sekali lagi kita akan buat YouTube-nya. Jadi bagaimana mengatasi kebocoran-kebocoran itu sebenarnya jauh lebih penting daripada hanya membangun kekayaan. Kenapa? Kalau kita hanya membangun kekayaan aja tanpa kita mengetahui sudah bocornya di mana, apapun yang kita bangun itu juga lama-lama bisa habis. Nah, itu pentingnya memahami bagaimana giat kebocoran itu tidak terjadi, yaitu dengan berbenah, salah satunya dengan hidup minimalis, dan juga banyak hal yang dibahas di buku di sana. Nah, kemudian saya ingin membahas tentang memahami aset dan liabilitas, yaitu karangan dari Robert Kiyosaki, yaitu yang pertama I adalah income, penghasilan, A aset, L liability, kemudian O outcome. Nah, kita akan membedakan bahwa penghasilan kalau untuk orang miskin itu penghasilannya langsung otomatis menjadi outcome, yaitu jadi pengeluaran. Nah, mungkin karena keperluan mendesak, mau tak mau kita nggak punya simpanan, jadi itu otomatis jadi pengeluaran. Nah, itu adalah kriteria orang miskin karena kita nggak mampu menyimpan apapun yang sudah kita hasilkan, jadi begitu kita hasilkan langsung jadi pengeluaran. Nah, yang lebih berbahaya sebenarnya adalah penghasilan kelas menengah. Kenapa? Kalau kelas menengah itu adalah income menuju ke liability. Liability ini contohnya adalah mungkin beberapa kelas menengah punya rumah, punya mobil dan sebagainya, tapi semuanya itu adalah hutang. Dan itu jadi trending topik di salah satu di YouTube, yaitu bagaimana orang yang punya penghasilan 20 juta tiba-tiba ya dia udah membiasa bayar cicilannya 10 juta, sisa 10 juta, tapi karena penghasilannya turun sehingga tersisa 10 juta, sehingga 10 juta itu habis untuk membayar cicilan. Dan itu sebenarnya jauh lebih menderita dibandingkan dengan orang miskin. Kenapa? Kalau orang miskin mungkin masih bisa punya penghasilan dari yang dia kerjakan, misalnya petani masih bisa panen sehingga ada kebutuhan yang bisa terpenuhi. Tapi kelas menengah karena tidak punya simpanan sama sekali, karena semuanya habis untuk membayar hutang, dan kadang hutangnya itu jauh lebih besar daripada penghasilannya, tentu itu akan sangat merepotkan sekali di masa pandemi corona ini. Jadi sebenarnya BLT itu tidak hanya orang miskin, sebenarnya orang kelas menengah pun ingin dapatkan BLT karena memang betul-betul tidak punya uang, karena semuanya dibayar untuk membayar cicilan. Sementara kalau dia jual barangnya, kadang-kadang karena situasi ekonomi seperti ini tidak gampang menjual barang, dan itu sangat tidak mudah. Untuk itu mari kita sama-sama belajar bagaimana menjadi orang kaya, di mana orang kaya sangat berbeda sekali, yaitu dia menggunakan income-nya untuk membangun namanya aset. Nah, jadi income itu menuju ke aset. Nah, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang tanpa kita terlibat di dalamnya.
Dan aset itu kalau terbentuk dengan bagus sekali, itu akan memberikan penghasilan terus-menerus, atau yang biasa disebut dengan penghasilan pasif, seperti yang dijelaskan di bukunya Robert T. Kiyosaki ini. Jadi Bapak Ibu silahkan miliki buku ini, bagus sekali kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ilmu tentang kecerdasan finansial. Nah, itu menariknya kalau kita bisa membangun aset dari awal. Nah, aset ini akan terus memberikan penghasilan yang tidak terhingga, dan suatu saat di saat kita tidak bekerja, aset ini akan terus memberikan penghasilan. Kemudian ada seni membangun kekayaan lagi, yaitu bahwa kekayaan itu sebenarnya hubungannya dengan emosi. Sekali lagi, hubungannya dengan emosi adalah kenyamanan. Nah, kekayaan itu adalah sebenarnya kenyamanan. Jadi kalau kita nyaman, joy, kemudian yang paling penting itu adalah bisa memberikan kekuatan dari kekayaan itu adalah compassion. Nah, apa hubungannya? Biasanya kalau kita sebagai penjual, kita pemula, kita biasanya adalah jualan, atau yang biasa hubungan dengan dagang. Jadi karena kita jualan, suatu saat kita tidak bisa jualan karena sakit atau hal-hal tertentu sehingga tidak bisa jualan, penghasilan pasti akan ikut berhenti. Tapi kalau dengan memahami ilmu elemen, bahwa sebenarnya kita kalau bisa menjadi seorang pebisnis. Nah, ilmu elemen ini ada 8. Jadi yang pertama itu adalah unsur tanah, kemudian ada air, api, angin, kemudian akasa atau ruang, kemudian ada kesadaran, waktu, dan amata, itu tanpa kematian. Nah, dari 8 itu, salah satunya adalah yang ke-6, itu yang tertinggi adalah kesadaran. Kalau kita ngomongin pebisnis, kita harus mainkan komoditas namanya. Jadi bisnis itu yang kita mainkan adalah attention atau perhatian. Nah, attention ini adalah elemen dari kesadaran. Jadi kalau attention, seseorang yang bisa membuat sesuatu itu menarik perhatian orang, sehingga orang itu mau terpacu atau istilahnya tertarik dengan hal yang kita lakukan. Contohnya yang punya Facebook, Mark Zuckerberg, jadi dia membuat sesuatu yang membuat orang itu tidak bisa lepas dari HP-nya. Kemudian juga dari YouTube, banyak orang sekarang udah beralih ke YouTube, tidak menonton TV lagi karena itu memberikan banyak perhatian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perhatian, kita harus pertama memberikan value, yaitu memberikan manfaat. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan manfaat, tentu akan bagus sekali. Kenapa? Kita awalnya dengan memberi dulu, yaitu memberikan banyak manfaat sehingga banyak orang tertarik dengan apa yang kita lakukan. Kemudian untuk bisa memberikan manfaat, kita harus kita harus mempunyai sesuatu. Jadi kalau kita harus memberi, kita harus punya sesuatu. Nah, selama ini yang kita pikirkan adalah sesuatu itu harus materi dan sebagainya. Tapi yang tertinggi dari materi ilmu pengetahuan itu adalah compassion. Nah, compassion ini adalah hati belas kasih, hati yang istilahnya membebaskan derita. Jadi orang yang mempunyai solusi sehingga orang itu yang punya masalah solusinya bisa teratasi. Sebagai contoh adalah Gojek. Gojek misalnya sudah bisa mengatasi banyak solusi. Salah satunya adalah hubungannya transportasi, kemudian dengan ada GoFood dan sebagainya, sehingga Gojek itu semakin berkembang karena dia bisa mengatasi solusi banyak orang. Nah, itu luar biasanya. Jadi kalau setiap ada masalah kita bisa memberikan solusi, itulah bisnis yang akan berkembang besar dan itu akan memberikan penghasilan tidak terhingga tentunya. Jadi pertama, kita dengan memberikan sesuatu yang besar, yaitu salah satunya punya hati yang compassion, hati yang belas kasih, hati yang bisa membebaskan banyak derita atau bisa menyelesaikan sebuah solusi, menyelesaikan sebuah masalah dengan sebuah solusi. Nah, itu bagus sekali. Jadi itu adalah seni untuk membangun kekayaan, dimana kalau Bapak Ibu mau mempelajari lagi tentang power dan force, yaitu itu adalah tabelnya Hawking. Jadi hati yang damai, kemudian hati yang gembira, hati yang semangat, itu adalah power yang itu bagus sekali energinya. Kalau itu semakin kita latih, itu akan membuat kita semakin beruntung dalam tanda petik. Jadi keberuntungan itulah sebenarnya yang jauh lebih mendekati kita dengan kekayaan dibandingkan kita bekerja keras. Nah, itu adalah frekuensi yang semakin tinggi yang dihasilkan oleh sifat-sifat kita yang mau compassion, kemudian mau memberi, kemudian juga mau bersemangat, yaitu joy dan bergembira. Silakan kalau Bapak Ibu ingin pelajari, silakan pelajari tabelnya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan konsultasi secara gratis bagaimana membangun sebuah usaha, saya siap. Silakan ketik nomor di bawah ini, ada 085 237 277 288, itu adalah nomor WA saya. Ya, bagi kaum rebahan yang malas baca buku, yang malas
ngulik-ngulik informasi, saya bantu berikan informasi ini. Caranya gampang sekali, silahkan foto wajah Anda, kemudian kirim ke nomor WA ini. Hubungannya saya akan membantu membaca wajah sesuai dengan elemen apa yang banyak ada di wajah Anda. Mungkin ada elemen tanah, air, api, angin, dan sebagainya. Itu sekali lagi hubungannya dengan buku Takjir Melintir dari karangan Madu Wiwi. Kita akan membantu untuk mengkondisikan apa yang cocok dengan kepribadian Anda. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Terima kasih. Salam sehat, kaya, bahagia. Terima kasih sudah